Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Selifatulima. Saya dari kelas C. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang makalah tentang pemikiran filsafat para tokoh tentang pemikiran Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan membacakan semua isi pembahasan yang ada di makalah tersebut. 1. Latar belakang pemikiran Ahmad Dahlan. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam cenderung terjebak dalam sistem tradisional. Pesantren yang hanya menekankan kajian kitab klasik. Sementara pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial bersifat sekuler. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan antara spiritualitas dan rasionalitas. Ahmad Dahlan hadir untuk menjembatani kesenjangan itu dengan konsep pendidikan integratif, yaitu berupa agar umat Islam tidak hanya membuat agama secara tekstual, tetapi juga mampu berpikir kritis dan ilmiah sesuai dengan tuntunan zaman modern. Oke, yang kedua, landasan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan menurut Ahmad Dahlan berakar pada ajaran Islam yang menyeimbangkan antara akal, wahyu, dan pengalaman. Dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga saran membentuk kepribadian dan moral. Di sini ada empat aspek penting dalam pendidikan, filsafat pendidikan. 1. Ontologi. Manusia sebagai makhluk Allah dengan potensi jasmani dan rohani. Yang kedua, epistemologi. Sumber pengetahuan berasal dari wahyu, akal, dan pengalaman. Dan yang ketiga, aksiologi. Tujuan pendidikan ialah melahirkan manusia berakhlak, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, metodologi. Proses belajar untuk aktif, dialogis, dan berbasis pengalaman nyata. Nah, yang di sini yang ketiga, biografi singkat tentang Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dengan nama kecil Muhammad Darwis. Berasal dari keluarga utama terkemuka. Setelah menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Makkah, ia banyak terpengaruh oleh pemikir pembaru Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ketika kembali ke Indonesia, ia menyadari pentingnya reformasi pendidikan agar umat Islam mampu menghadapi arus modernisasi dan kolonialisme dengan pendidikan Muhammadiyah. Ia memperjuangkan pendidikan Islam yang modern, rasional, dan berorientasi sosial. Yang keempat adalah pokok pemikiran filsafat Ahmad Dahlan. Dan ini aspek penting yang berfokus pada beberapa pemikiran Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, etika dan moral. Dan yang keempat, epistemologi pendidikan. Ini semua adalah aspek pemikiran yang berfokus. Dan Ahmad Dahlan memandang bahwa pendidikan tidak boleh sekedar mencetak intelektual, tetapi juga harus menumbuhkan rasa empati sosial dan tanggung jawab kemanusiaan. Yang kelima, pandangan para tokoh terhadap pemikiran Ahmad Dahlan. Berbagai tokoh pendidikan dan intelektual memberikan penilaian positif terhadap gagasan Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Melihat kesamaan visi di antara konsep pendidikan merdeka dan pendidikan pembahasan ala Ahmad Dahlan. Keduanya menekankan kemandirian, budi pekerti, dan kemanusiaan. Yang kedua adalah H.R. Tijar menilai bahwa Ahmad Dahlan sebagai pelopor modernisasi pendidikan Islam yang berhasil menggabungkan sistem pendidikan Barat dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga adalah Nurholis Majdi atau biasa yang mungkin terkenal namanya Cak Nur. Menafsirkan gagasan Dahlan sebagai wujud Islam rasional dan Islam tampil modern tanpa kehilangan spiritualitasnya. Dan yang keempat adalah Abdurrahman Wahid, biasa disebut Gus Dur. Beliau menyoroti ajaran sosial Ahmad Dahlan yang tercermin dalam tafsir Al-Ma'un, yaitu bahwa pendidikan mendorong kepedulian terhadap fakir, miskin, dan kaum lemah. Kemudian yang
Relevansi pemikiran Ahmad Dahlan di era kontemporer. Pemikiran Ahmad Dahlan tetap relevan hingga kini, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, polarisasi, dan disrupsi teknologi. Beberapa relevan yang menonjol ialah yang pertama adalah integrasi ilmu, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga pendidikan karakter, dan yang keempat pendidikan kemajuan. Dari ini semua, pemikiran Ahmad Dahlan merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan prinsip modernitas, tetapi juga fondasi bagi pembangunan sistem pendidikan Islam modern, harmonis, dan berkemajuan. Kesimpulannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan Islam yang tidak hanya berjasa dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga merupakan filsuf pendidikan yang visioner dan transformatif. Pemikiran-pemikirannya masih sangat relevan diterapkan dalam dunia pendidikan masa kini untuk membentuk generasi muslim berilmu, beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Warisan intelektualnya menjadi inspirasi besar bagi pengembangan teladan bagi setiap insan pendidikan agar terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan universal. Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.